Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Guru dalam pembelajaran IPS. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pembelajaran, kita akan mengulang kembali pembelajaran yang kemarin. Kita sudah belajar mengenai 3 tempat yang ada di Indonesia. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Untuk dataran tinggi memiliki ketinggian di atas 200 meter lebih ya dari permukaan pantai. Sedangkan dataran rendah ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Dan untuk daerah pantai itu adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Anak-anak, kemarin kita sudah membahas mengenai karakteristik alam yang ada di Indonesia. Ada yang masih ingat? Ada apa saja karakteristik alamnya? Ya, betul. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan daerah pantai. Nah, masing-masing wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kita akan membahas satu persatu mengenai ciri-ciri dari masing-masing wilayah tersebut. Nah, daerah-daerah tersebut memiliki kondisi cuaca dan iklim yang berbeda-beda. Hal tersebut mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah tersebut. Setiap daerah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Kita lihat ya, contoh atau ciri-ciri dari wilayah di dataran tinggi itu. Ada yang masih ingat ketinggiannya? Dataran tinggi itu berapa meter? Iya, betul ya, ketinggiannya 200 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi ini cocok untuk usaha perkebunan. Dari usaha perkebunan ini banyak sekali tanaman yang dapat dibudidayakan. Ada teh, kopi, dan tembakau. Di daerah dataran tinggi ini umumnya berhawa sejuk sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian tanaman yang dapat dibudidayakan di dataran tinggi ada tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi itu dapat bekerja sebagai petani dan peternak. Selanjutnya, di dataran rendah, berapa ketinggiannya anak-anak? Ya, betul. Ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di dataran rendah ini banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan masyarakat di sekitar, yaitu sebagai daerah yang dapat dimanfaatkan untuk daerah pertanian, peternakan, perkebunan, pemukiman, industri, ataupun perdagangan. Dari masing-masing pemanfaatan tadi, untuk tanaman perkebunan itu ada berbagai jenis tanaman yang dapat ditanam di dataran rendah, yaitu ada tebu, kelapa, dan karet. Selanjutnya untuk tanaman yang dapat dibudidayakan di dataran rendah ada jagung, singkong, padi, cabai. Kemudian pemanfaatan untuk peternakan itu kita dapat lihat ya, di daerah dataran rendah itu ada peternakan ayam, peternakan kambing, dan berbagai jenis unggas yang lain. Mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah itu dapat bekerja sebagai petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Nah, ini selanjutnya adalah daerah pantai, daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, di pantai ini pemandangan alamnya sangat bagus sehingga cocok untuk
digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian pantai yang berawa biasanya ditumbuhi hutan bakau atau mangrove. Di mangrove ini banyak sekali jenis hewan laut yang bersembunyi di antara hutan mangrove. Misalnya ada udang dan bandeng. Selain itu, pemanfaatan pantai dapat digunakan sebagai bahan pembuatan garam. Untuk mata pencaharian penduduk di sekitar pantai itu dapat bekerja sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Jadi, pengaruh ketinggian terhadap jenis tanaman. Jadi, di sini kita tahu ya, salah satu faktor yang mempengaruhi penyebaran tanaman di permukaan bumi itu tergantung dari tinggi rendahnya permukaan bumi. Faktor ketinggian permukaan bumi umumnya dilihat dari ketinggian dari permukaan laut, yaitu elevasi ya namanya. Misalnya nih, ketinggian tempat 1.500 meter, berarti tempat tersebut berada pada 1.500 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi suatu daerah, maka semakin dingin suhunya. Demikian sebaliknya, bila semakin rendah tempatnya, maka suhunya itu justru lebih panas. Jadi, kesimpulannya, setiap naik 100 meter, suhu udara rata-rata turun sekitar setengah derajat Celcius. Semakin rendah suatu daerah, maka semakin panas daerah tersebut. Oleh sebab itu, ketinggian permukaan bumi besar pengaruhnya terhadap jenis dan persebaran jenis tumbuhan. Daerah yang suhunya lembab di daerah tropis, tanamannya lebih subur daripada daerah yang memiliki suhu panas dan kering. Menurut Jung Hoon, seorang penyelidik bangsa Jerman, membedakan jenis tumbuh-tumbuhan berdasarkan ketinggian tempatnya. Yang pertama, daerah beriklim panas atau tropis. Ini ya, tinggi tempatnya sekitar 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Untuk wilayah daerah tropis ini, tanaman yang dapat tumbuh yaitu ada padi, jagung, tebu, kelapa, dan karet. Kemudian tumbuhan yang alami yang dapat hidup di daerah beriklim panas ini ada tanaman bambu. Kemudian yang kedua, daerah beriklim sedang. Di sini ketinggiannya 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian tanamannya yang dapat tumbuh ada tanaman padi, tembakau, teh, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Untuk tanaman alaminya itu ada nau. Yang ketiga, daerah beriklim sejuk itu tinggi tempatnya 1.500 sampai 2.500 di atas permukaan laut. Tanaman yang dapat ditanam di daerah beriklim sejuk ada kopi, teh, kina, dan sayur-sayuran. Kemudian daerah ini cocok untuk tumbuhan alam, yaitu jenis cemara. Yang keempat, daerah beriklim dingin. Di daerah ini tinggi tempatnya lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Tanaman di sini tidak ada tanaman yang dapat dibudidayakan. Nah, yang hidup di wilayah daerah beriklim dingin ini yang dapat ditemui ada rumput-rumputan kerdil dan belukar. Anak-anak, dari ciri-ciri sumber daya alam tadi, tanaman itu merupakan sumber daya alam. Nah, salah satu contoh sumber daya alam itu adalah tanaman. Tanaman itu ada yang dapat hidup di dataran tinggi, ada yang hidup di dataran rendah. Nah, kita akan memberikan contoh ya mengenai tanaman yang dapat hidup di dataran tinggi dan dataran rendah. Kita ambil contohnya yaitu tanaman padi. Tanaman padi itu dapat tumbuh di dataran rendah dan di daerah yang beriklim tropis. Ciri-cirinya, daerah tersebut banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Tinggi tempat yang cocok untuk menanam padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan padi itu adalah tanah yang berlumpur.
Liang subur dengan ketebalan 18-22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi adalah 23 derajat Celcius. Untuk masa awal tanam padi itu harus digenangi oleh air ya. Kemudian untuk sawah di daerah bertingkat yang ada di lereng-lereng itu kita sebut dengan daerah dengan nama sengkedan ya. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng itu disebut sengkedan. Nah, padi juga dapat ditanam di lahan miring atau di tanah yang miring ya. Itu namanya sengkedan. Selanjutnya untuk tanaman yang kedua kita ambil contoh tanaman dari dataran tinggi, itu ada teh. Teh umumnya di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan yang tidak kurang dari 2000 mm kubik. Nah, teh ini sangat dipengaruhi oleh sinar matahari dan suhu udara. Nah, bila suhunya mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat tanaman teh. Jadi, jika suhunya tinggi, maka tanaman teh itu tidak dapat tumbuh anak-anak. Nah, itu tadi ya, perbedaan antara padi dengan teh. Itu untuk tanaman teh itu tidak memerlukan banyak air saat penanaman awal. Nah, untuk tanah yang cocok untuk tanaman teh itu tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Biasanya untuk bahan-bahan organik ini terdapat di lereng-lereng gunung atau di perbukitan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Kita wajib bersyukur dengan karunia yang telah Allah berikan untuk negara kita. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh di dataran tinggi, di dataran rendah maupun di daerah pantai. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.